Kan ini hostnya juga manusia. Oh iya. Kan, Bukan Nabi woi. Bukan Nabi udah lewat. Gak boleh kalau gitu, gak boleh. Gue yang bagian tampol ya. Ceng. Udah banting ya bang ya. Panjang banget. Anak biasa saja. Biasa aja. Selamat pagi, selamat datang dan selamat berjumpa kembali di podcast Anak Biasa Saja. Ya, ini sekali lagi ya, ini kedatangan bocil-bocil ini nih. Dengan gue Arif dan ada Adam. Oi penonton. Wey. Apaan nih bocilnya apaan? Lanjut. Dan juga ada Sigma Mil. Wah. Raul gak tau gitu ya. Raul gak tau banget. Gila. Itu tapi udah tahun lalu banget, geng. Iya, ini udah 2025 anjir. Oh gitu ya. Iya, anjir. Masa gak tahu jadwalnya? Oke. Jadwal keluarnya. Ya, ini selamat datang kembali di podcast Anak Biasa Saja, di One Stop Shop Berita Biasa Saja. Gitu sekali lagi ya. One Stop Shop apa? Ya kan tempat ngumpulnya berita biasa saja gitu. One Stop Shop. One Stop Shop tempat orang stopnya berarti satu kali aja. One Stop aja. Oh, One Stop. Shopnya apa? Ya, ceritanya orang kan berbelanja ilmu. Bukan salah paham ya di sini ya. Bullshit banget aja. Kurang enggak ada masuk jok saya aja. Enggak ada kurang. Langsung dislike. Langsung ini. Apa? Langsung yeping. Iya anjir nih bego semua anjir. Enggak sih gua doang bego ini karena begah anjir. Terus makan banget. Iya anjing. Adam pun ya udah ngeliat udah begah gitu kan makan seblak ya Dam ya. Ngeliatin gitu-gitu. Ngeliat foto tadi gitu kan makin begah lagi anjir. Foto beliau kan. Foto beliau. Beliau yang ada di mana saja. Yang punya kaki buncin. Enggak ya Cobra itu loh. Foto ular. Foto ular ya Allah. Serem dong foto ular. Iya benar. Takut gitu. ya takut. Iya anjir ini tadi apa mana sih? Oh ya, kalau misalkan kalian suka sekali lagi dengan podcast ini, silakan like, share, subscribe ya. Kalau ini seperti biasa di awal gitu kan. Dan kalau misalkan kalian punya topik, cerita, saran ke kita, langsung aja ke Instagram kita, langsung cari aja podcast Anak Biasa Saja itu langsung follow ya, dan message kita. Nih, Rep, geng, Dam ada cerita lucu nih, ada topik seru gitu. Tapi, oke, langsung ke berita biasa saja ya. Tapi untuk berita biasa saja kali ini gak ada Jai nih karena dia ngomongnya aduh. Wah justru ini final bang. Oh itu final ini. Kan dia menang kemarin. Apa menang di terakhir anjir? Iya tapi dia menang. Iya kan Bang Jai udah menang. Ada belum? Itu sorry ya. Kacau ini. Itu menang kasihannya sih. Iya senang aja. Asli mah kalah juga. Dia poin berapa sih kemarin 1 ya ceritanya? Iya. Sekali ini menang. Atau berdua sih? Gak tahu berapa aja. Buat seneng aja kasihan. Iya sih emang piti. Iya. Udah itulah piti, pokoknya. Ya ini kalau misalkan bagi para penonton yang belum pernah nonton episode berita biasa saja itu kuis dari podcast Anak Biasa Saja di mana nih bocil-bocil ini akan nebak berita yang gue bawakan. Gue sebagai host Arif Fatur Rahman ya. Nanti gue akan menyebutkan headline dan Io dan Adam, geng dan Adam akan bakal nebak ini berita yang dibawakan Arif itu nyata atau tidak nyata ya. Sekali lagi poinnya, kalau benar mereka jawabnya benar dapat 2 poin, kalau mereka salah minus 1 poin. Tapi boleh nanya dong kalau bingung ya gitu. Kalau misalnya untuk hint gitu ceritanya. Oke. Nah, kalau nanya dan benar itu plus 1 poin, tapi tetap aja kalau misalnya salah minus 1 poin. Oke. Nah, seperti biasa. Kalau nanti mau jawab nanti ya setelah pas gue bilang reveal ya gitu. Tunggu setelah 3 detik baru jawab, oke? Oke, ngerti? Jangan lupa lagi kayak kemarin. Aman. Oke, siap. Aman. Kemarin soalnya udah cilga tapi lupa. Kan karena gue biar lucu aja. Oh biar lucu gitu. Padahal iya Rip gue lupa Rip ya. Banyak gimmicknya anjir. Oke, langsung masuk ke
Headline pertama. Oh, ada lagi baru lagi ya. Nanti gue tambahin. Tambahan. Headline pertama. Ada seorang ibu-ibu yang sebetulnya apa ya? Bermain dengan rumah boneka. Tapi rumah boneka itu direkreasi, dibuat ulang gitu sebagai reka ulang TKP pembunuhan khususnya. Sekali lagi, ada seorang ibu-ibu yang membuat reka ulang TKP pembunuhan dengan menggunakan boneka dan dollhouse. Apakah berita yang gue sebutkan itu nyata atau tidak nyata? Diam langsung. Diam berdua. Pikir. Ibu-ibu. Jadi gini, ada ibu-ibu ya membuat ulang reka ulang TKP gitu ya. TKP itu berdasarkan pembunuhan ya, dan itu membuatnya menggunakan boneka dan rubah boneka tersebut. Jadi direkreasi tuh TKP pembunuhan gitu. Apakah berita ini nyata atau tidak nyata? Lagi. Yaudah, gue udah tahu. Lo itu udah ada jawaban ceritanya. Gue pasrah aja sih. Kalau Adam, gue nggak pernah denger. Apa? Soalnya gue nggak pernah denger. Oke. Adam, ada jawaban atau mau nanya? Adam langsung aja lah, udahlah. Langsung aja. Udah fuck it ya. Udah fuck it. Oke, reveal dalam hitungan ketiga ya. Dalam hitungan 1. 3, 2, 1. Fakta. Iya, ini fakta. Apakah pakai timeset yang sama? Fakta semua kemarin. Cerita gitu udah ketahuan. Pokoknya kalau nggak fakta ternyata waktu di spill cuman ada salah 1, 2, 3 berarti udah template. Gimana? Misalkan lu kasih tahu ada info bahwa bla 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 bla. Terus gue bilang fakta. Oh, ternyata nggak fakta karena ternyata bener kayak gitu. Cuman lu salahin dikit doang gitu. Berarti itu fix fakta dan template. Nah, oke. Besok hostnya. Iya, ini kita ngomongin dulu dah. Oke, ini untuk pertanyaan pertama poin 1 ceritanya ya. Yeah. Tapi kalau misalkan kayak begitu, misalkan ada setengah benar, itu kan benar atau enggak? Hitungannya lu mau gocek kita. Ya enggak. Yang salah berarti hostnya. Yang salah hostnya anjir. Berarti lu berdua pokoknya mau benar atau enggak, tetap aja benar gitu. Bukan. Biasanya kalau fakta apa enggak itu lu harusnya gocek dari misalkan kayak gini nih. Sudah gimana? Ada sebuah keluarga. Bapaknya tuh nggak pernah pulang. Oke. Jadi cuma dia sama anak laki-laki 1 sama anak perempuannya si istri ini. Dan itu direkam di sebuah foto. Oke. Dan foto itu ada di semua negara. Enggak, ada di semua provinsi di Indonesia lah. Udah tersebar gitu. Foto keluarga itu. Ini headline banyak banget. Ini fakta apa enggak? Gimana kan? Jadi ada sebuah keluarga nih. Ayahnya nggak pernah pulang. Ayahnya tuh nggak pernah pulang dan nggak pernah kelihatan. Oke. Jadi cuman ada istrinya sama 2 anak ini. Dan saat dia makan bareng bertiga itu. Kok nambah lagi nih? Di foto. Ya pokoknya gue kasih lebih detail lagi lah cluenya. Di foto lah itu kan. Di foto dan di dan itu foto tersebar di seluruh daerah. Kebanyakan sih di Indonesia ya. Kalau di Malaysia sama Singapura mungkin karena ada yang kesebar aja gitu. Itu fakta apa enggak? Nyata. Enggak. Lu enggak? Enggak. Oke. Itu enggak nyata. Oh. Kenapa, Dam? Karena itu kongguan. Itu kalian kongguan. Oh, astagfirullah. Ya itu kan kalau itu kan enggak pernah. Lu nyatakan fakta. Cuman, iya. Apa namanya? Lu
Enggak, itu nggak fakta. Gue bikin cerita. Menyatakan sesuatu tapi itu bukan berita gitu kan. Iya. Ya gitu, ya gitulah kayak gitu. Iya, berarti kalau lu misalkan Bocekannya bagus kalau misalnya. Ya, kalau gue bodoh di sini. Gue kepikiran anjir kaleng kongguan. Udah lama gue gak ngeliat kaleng kongguan anjir. udah serius banget itu makanya. Iya anjir. Nggak bukan bingung ini panjang banget headline anjir. Gila. Ya udah. Anjir gue udah kelabui. Tadi awalnya Adam kira bakal ke Bang Toy. Tadi enggak. Itu mah terlalu gampang, karena bro. foto ya tadi bilang ya. Iya. Nggak soalnya yang begitu. Beneran contoh kasih. Gila, gue nggak tahu apa-apa soal itu kan bukan sebuah story atau berita, tapi gue cuma ngambil dari kaleng kongguan. Bukan, gue ngerti sama sekali kalau pop culture Indonesia ini. Gue bodoh kalau soal ini. Karena balik tadi topik apa namanya berita pertama ceritanya ya. Ceritanya emang ada crime scene recreator, lebih tepatnya artis dia sih. Itu apa namanya? Artis yang mak-mak lebih tepatnya sih ya. Mak-mak bukan ibu-ibu. Ya, ibu-ibu mama sama aja. Yang merecreate crime scene bekas kejadian TKP dari hasil pembunuhan menggunakan dollhouse pertama itu, dan itu menggunakan juga boneka dan itu direkreasi sedemikian mungkin sehingga itu mirip banget dengan TKP dan kejadian foto-foto oleh tim forensiknya polisi. Berarti sama persis. Jadi darah-darahnya, percikan dari semua itu semua sama persis. Walaupun pakai rumah mainan gitu. Boneka ya meskipun pakai rumah boneka tadi. Emang gua nggak tahu dia bilang sih hobi atau gimana ya. Cuman lucunya itu laku anjir. Dijual. Oh, berarti itu bukan dari anggota keluarganya dia atau bukan. dia jadi hobi aja gitu. Hobi aja, jadi emang temennya tuh ada yang polisi ceritanya. Detektif gitu kan. Yeah. Dia tuh ngeliat nih, ada gak sih apa namanya foto-foto TKP gitu kan. Nah mungkin karena penasaran dan penasarannya morbid gitu ya. Dilihat kan apa namanya foto-foto gitu kan. Kadang-kadang kan kalau true crime gitu kan banyak ya fotonya ya. Nah ya, wih ini nih lucu juga gitu kan. Lucu gitu dibilangnya. Lucu aja ya. Terus. Nah penasaran lah, dia kan emang ceritanya mahir gitu kan, ngerajut apa gitu kan, ngebuat barang-barang unik dari boneka gitu untuk boneka. Dibuat tuh tadi gue namanya dibilang dari boneka dan rumah boneka gitu. Oke. Jadi bukan kaleng ya? Bukan. Anjir. Gue masih ngerasa bego aja. Anjir, kaleng kongguan anjir. Nggak, yaudah kapan-kapan gue main kaleng dah itu. Kalau kaleng missing gimana sih? Yang minggu lalu bukan abang juga udah ada bang, yang soal game itu masih? Iya. Ya kan? Nah itu tuh adaptasinya gitu tuh, Morpet tuh gitu. Jadi lo jangan bikin berita cuman lo kecohin, cuman lo lebih ke ngambil sekitar lo tapi dibikin kayak seakan-akan jadi kayak berita. Oke. Nah itu gitu. Ini adalah podcast anak biasa saja tuh uniknya gini. Kritiknya terbuka. Masuk ke episode berikutnya langsung gitu. ya. Diskusi dengan viewers. Iya. Enggak, bukan viewers aja, langsung sama ininya, langsung kontestan aja. Iya. Diskusinya aja. Bukan minta saran gitu. Diskusi langsung di tempat aja. Saya rasa Wants to be Millionaire tuh kurang bagus gitu kan kalau ikut gitu. Langsung dikritik ya sama yang main. Editor bego nih. Editor langsung panas gitu dengerin aja. Malah gak datang aja. Anjir. Ya udah, moving on ke headline kedua ya. Iya. Headline kedua. Terus Oke. nambah lagi. Makin lama-lama jadi album gitu. Headline kedua. Ada bapak-bapak. Seperti gimana ya? Ada bapak-bapak tertembak di kepalanya. Jadi itu veteran perang. Ada bapak-bapak tertembak di kepalanya. Tidak mati. Tapi nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Ya. Udah. Sekali lagi. Ada bapak-bapak tertembak di kepalanya. Tidak mati. Sekali lagi. Tapi cuma nggak bisa tidur. Mungkin anime isekai ya. Apakah berita ini nyata atau tidak nyata? Ketabrak trukun ya. Trukun. Ada pertanyaan? Enggak. Trukun tadi ada nanya kayaknya. Enggak anjir. Pernyataan.
Kalau friend. Kalau friend, lu mau call friend? Coba call Jai. Nggak ngapain. Oh, enggak. Katanya lagi sibuk dia, Oh, gitu. lagi ada urgent. Kalau capung. Capung lagi di ini kan dia. Ayo. Tadi dia bilang di mana, di daerah timur, aduh gue lupa. Waduh. Ya udah. Tempat liburan, Bu. Labuan Bajo. Oh, Labuan Bajo. Oke. Iya. Itu buat ke depan ya. Dia juga di Labuan Bajo kan kerja, bukan liburan. Oh, gitu. Iya. Mahal semua. Jelas, ya. Mahal semua, Pak. Itu Mahal semua. tadi aja dia bilang sama gue makanan paling murah 35.000. Ya Allah. Iya tuh. Hah? Nggak tahu dah tuh bentuknya apa itu. Terus aqua botol apa gelas tadi dia bilang. Aqua botol deh. Es teh manis. Oke. 17.000. What? Apaan tuh anjir? Kalau digocek ke berapa deh? Ya nggak tahu juga gue. Makanya bingung. Apalagi di timur ya. Apalagi di saudara-saudara kita di pedalaman Papua ya. Susah banget ya. Iya serius bro. Iya Harganya sih. mahal sih. Balik lagi ke topik tadi gimana? Oh ya udah lu. Kok dulu makin jauh banget aja? Ya udah lu refill lah. Enggak, udah belum? Udah. Lu nggak mau nanya? Clear. Ada Udah, nanya nggak? Enggak. Oke, refill ya dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Tidak. Beneran. Ini jadi nyata beritanya. Oh, Iya. Kita balik ke template kita mah. Mana balik ke template? Kan gue tadi baru diomongin sama lu. Oh, iya. Harus bisa mengecoh gitu. Wah, ini langsung improvisasi ya. Oh, Iya langsung improv. dihapus semua nih. Langsung upgrade level. Ini beneran. Iya. Beneran ada. Speech per 100 kan gue. Oh, Gitu. Ini beneran ada. Jadi ada bapak-bapak di Amerika sekali lagi. Kalau bukan nama pistol apa sih? Di Amerika. Ya. Ditembak di palanya anjir. Palanya bolong. Kalau lihat ada fotonya. Soalnya masih hidup orangnya. Terus? Dan yang lucunya gak mati karena istrinya udah histeris kan. Nah, tiba 5 menit 10 menit kemudian tuh bangun. Wah, zombie gitu kan. Dibawa ke rumah sakit dong. Hanya makin takut lagi begitu. Iya, makin takut lagi dong gitu kan. Wah, anjir undead gitu kan. Undead. Iya, terus Resident Evil kan gitu kan gitu. Dibawa ke rumah sakit. Dokter pun waktu lihat bingung, ini apa anjing? UGD kan langsung kan. Sembuh gitu. Palanya masih bolong. Waktu dicek sama dokter, otaknya tuh apa ya? Bahasanya kekoyak gitu bahasanya. Kekoyak, tapi nggak kena bagian vital meskipun nggak kotak. Tapi nah nggak vital dan yang kekoyak itu yang keambil yang copot dari otaknya itu bagian di mana bukan bagian otak yang mengontrol rasa ngantuk ya. Jadi sampai sekarang tuh bapak-bapak gak bisa tidur. Terus dia meninggal loh. Gak bisa. Jadi gini, biasanya kan kalau orang ngantuk gitu ya, ini berdasarkan kayak apa namanya penjelasan singkatnya aja gitu. Orang itu otak itu membuat kita ngantuk supaya dia regen kan badan kita itu. Nah karena nggak ada yang kontrol itu, tuh bapak-bapak nggak merasa ngantuk dan badannya ya udah gitu, stay di situ aja, stay begitu aja. Iya berarti mati dong sekarang. Masih hidup. Karena dia nggak bisa regen pak, kayak walau-walau tapi masih hidup geng. Orang masih ada. Ini pasti anime isekai ini. Bukan gue pasti ngomong tadi kalau misalnya bohongan. Kalau ini beneran ada. Baca-baca ini kali lu. Emang beneran bolong sampai ke belakang gitu. Iya, tembus pok gitu. Dari sini. Ditembak siapa? Gue lupa beritanya kayak gimana. Pokoknya ditembak. Ditembak gangster kah? Atau civil war? Jauh juga ya. Kayak ini nih, ditunjuk Crash Bandicoot nih. Nah, tapi memang dari apa namanya dari jidat tembus ke belakang gitu. Jadi ya gitu sampai sekarang tuh bapak-bapak gak bisa tidur. Gila. Lucu lah. Makanya what the fuck ini berita beneran gak sih anjir? Ada yang kayak dia datang ke kantor akuntan publik gitu kan, kayak KAP kayak EY kali ya, Ernest Young datang. Kelebihan kamu apa? Bapak nggak perlu mikir saya bakal pulang ke rumah dan tidur. Oh gila, saya gak perlu istirahat. Oh gila. Saya langganan overtime. Oh, anjay. Siapin aja cek buat overtime saya. Gila. Itu orang-orang itu gimana ya? Hah? Capek mah capek tapi nggak ngantuk gitu loh. Ya iya lu, Iya kan? lu gimana gini? Saat tidur itu kan ada enzim yang
berproduksi saat kita istirahat doang. Iya, regen. Gila lu bayangin kalau misalkan nggak bisa tidur gimana? Iya, itu makanya itu emang anomali gimana anjir? Atau orang Indo doang masalahnya. Oh. Minusnya matanya celong aja paling Kalau mata celong pun itu kan karena dikontrol sama otak kan. Headline ketiga. Ada seorang kakek berhasil menembak drone. Setelah berhasil menembak drone, di penjara. Oh, oke. Sekali lagi. Ada kakek berhasil menembak drone. Setelah menembak drone tersebut malah di penjara. Apakah berita ini nyata atau tidak nyata? Ada banyak. Siap Dam? Enggak. Enggak. Bentar. Kalau nanya soalnya kurang poin, males banget gue. Kali-kali ini all in aja pakai. all in aja. Enggak ada langsung deh. Masuk aja. Langsung. Bener. Rival dalam hitungan 3 ya. Yeah. Oke. 1, 2, 3. Tidak. Fakta. Lu kok belakangan sih? Gue kan consider dulu. Ini minus 1 aja. Gak ada. Orang lu belakangan orang jadi itu kan dia barengan. Yaudah. Gue fakta. Tadi udah lu bilang fakta. Yaudah. Ada apa? Ada enggak? Lu? Fakta. Iya fakta. Soalnya gue tahu ya tuh di sana tuh kan kalau lu ngerusak properti orang tanpa izin. Iya. Itu lu bakal di penjara. Tapi kalau orang itu ngambil privasi lu tanpa izin juga di penjara. Oh iya sih. Iya nggak kayak di Indo gitu. Nah kalau di Indo kan kalau di Indo gimana? udah pasti menang si kakeknya karena langsung diprejudis bahwa orang itu pengen ngambil privasi orang gitu kan. Karena itu barang milik orang lain. Nah kalau di Amerika kan kasusnya based on latest case. Jadi kan kejadian akhirnya si kakek nembak si drone. Iya. Berarti yang di kasus ini tuh yang itu dulu gitu. Kalau si kakek pengen kasusin misalkan dia diambil privasinya dengan mungkin drone itu ngerekam atau apa, bisa aja diajuin lagi tapi harus ada bukti. Tapi kan emang direkam gitu. Iya. Gue baru tahu podcast sana bisa saja ada tim hukum aja. Ya enggak, itu kan logiknya gitu. Oh. Gue gak ngerti sih tapi ya udah. Adam menurut Adam kenapa gak nyata Adam? Nggak tahu. Adam masih mikir game aja. Oh masih mikir game. Karena tadi Kongguan gitu ya. Salah Bang Iwan ngomong-ngomong Kongguan aja. Mencoba mengelabui. Adam masih overthinking nih. Masih overthinking. Jadi nilai berapa masing-masing? Adam kan 2 terus min 1. Adam salah tadi? Nggak ada. Emang salah min 1? Salah min 1. Oh gitu. Iya. Berarti gue 1. Dia 1 terus apa Adam 0? Lu bukan tadi itu yang kedua benar atau enggak? Iya. Enggak, gue salah. Berarti Bang Yo. Lu 3. Nih kan kalau bener 2 ya. Yang pertama 2. Yang kedua benar enggak? 2 salah. Yang ketiga benar. 3. Oh gitu. Kan 2 kurang 1 tambah 2. Oh iya benar. 3. Adam berarti berapa? 0. Kok Adam tuh kan kayak Bang Giant. Guys. Oke. Jadi gini. Ini beritanya nyata tadi ya. Beritanya nyata. Seorang kakek beneran itu menembak drone. Kerennya ya. Ini kakek udah umur berapa coba tebak? Kakek loh. 80 tahunan. Adam berapa? 71. Iya, Adam dekat umur 72. Anjing. Keren banget ya. Dan nembaknya pakai apa? Bukan pakai senapan. Dia pakai handgun. Pakai revolver dari jauh. Dar. Taunya nembak kurir drone-nya. Kurir drone-nya kayak apa namanya? Amazon. Iya mau bernama Amazon. Jadi dikira apa coba? Mau tahu nih kakek dari Florida sekali lagi. Florida. Iya, pasti Florida man gitu kan. Kakek dari Florida dikira wah ini alat pengintai oleh Amerika gitu kan. Udah sama kayak yang burung ya? Apa? Iya kayak sampai kubur tapi ini drone kan. Dar tembak, hancur tuh drone. Jatuh kan. Hancur tuh enggak ya? Pokoknya ditembak di drone kena gitu kan jauh. Tahu ya? Ini di wawancara ini gue tuh diintai oleh pemerintah, lihat perusahaan gue nembak drone gitu kan. Terus bangga gitu kan. Ada beritanya muncul langsung ditangkap polisi. Digerebek aja. Langsung digerebek aja. Itu emang boomer aja berarti ya? Iya emang boomer aja. Biasa lah kan. Kalau Amerika kan freedom America gitu kan. Benar-benar. Anjir anjir. Kocak banget langsung ditangkap polisi itu pas beritanya pas dia beritanya langsung muncul gitu kan, langsung digerebek polisi.
Karena waktu diituin ada apa namanya? Pihak supermarket itu pun komplain dong. Ini kok drone kita ada yang benar offline gitu. Gak balik-balik ke markas gitu kan. Pasti di telah ada di ini ya namanya. Ada di depan rumah si kakak itu. Gitu. Kan enggak, tapi masih keren sih. Maksudnya masih jitu banget. Umur 72 tahun kita pakai revolver doang dari jauh. Cuma dengan alasan itu dongol sih maksudnya. Ya, siapa yang enggak takut dong? Iya sih. Kita diintai orang. Redneck. Iya. Main banjo, tapi ini masih Florida kota aja, bukan Florida pinggiran aja. Tepat ya, it's America. Ya, kita juga kalau ngeliat drone juga, wih drone terbang. Hold on, son, gitu kayak dia kalau keluarin revolver diar gitu. Itu orang gila itu kok gitu aja. Lah, son, are you winning, son? Oh, itu Western gitu. Western Florida man emang. Anjing. Oke, moving on ya. Moving on ke headline keempat. Cing. Udah banting ya bang ya. Panjang banget. Oke, lama makin panjang gitu. Pusing orang dengerin. Headline keempat. Karena disuruh oleh pemerintah, guru-guru di suatu kota memakai topi aluminium foil karena takut dihipnotis oleh negara luar. Sekali lagi dibilang, karena diperintahkan oleh pemerintah, guru-guru di satu kota itu disuruh memakai topi aluminium foil karena takut dihipnotis oleh negara lain. Apakah berita ini nyata atau tidak? Gue pernah denger lagi. Aneh kan? Selalu itu benar. Kapan dengar lagi dong? Bahaya nih. Gue pernah denger. Kata lu gak pernah dengar. Tadi gue bilang pernah denger. Pernah dengar. Ya Allah, Rip. Apaan sih? Tadi gue udah bilang denger ya. Oh, lu udah denger gitu. Ceritanya. Pernah denger ceritanya ya. Iya. Ceritanya gitu. Adam pernah denger atau enggak? Enggak bang. Oh iya. Enggak. Oke, udah. Baru udah jawaban. Jawaban. Udah. Nyata atau enggak? Udah ya, reveal ya. Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Fakta. Iya, ini fakta. Karena kami pernah dengar. Bego sih lu pakai jemput aja. Oh iya, gak boleh ya. Udah tahu lu ke kompetisi. Ya gak apa-apa lah. Biar dia senang. Kamu juga masih menang kok. Udah dikasihin gitu ya. Ngepur lah, ngepur anjir. Sudah iba. Iya udah iba. Aku baik hati lo kakak. Ini titik comeback Anda bang justru bang. Comeback anjay. Ring Roy. Oke, Adam, menurut Adam di mana tuh dalam kota Adam? Negara, kalau negara mana? Masih di Amerika sih, enggak ya? Gila. Di mana, Geng? Nggak tahu gue juga. Lah, kata lu pernah denger. Enggak, gue nggak tahu negaranya. Pernah nggak tahu negaranya? Gue nggak tahu negara, cuma gue pernah denger. Kalau berita yang lu pernah denger gimana? Iya, sampai ada suatu wilayah tuh ada yang sebenarnya bukan guru sih ya, tenaga pengajar. Oh, dibilang tenaga pengajar. Iya, itu kayak nutupin palanya. Tapi gue nggak tahu ya bahannya aluminium foil ya. Katanya biar gimana kalau lu? Ya kayak ditutupin palanya pakai alat gitulah supaya biar nggak di mind read sama suatu alat gitu. Ini apaan Fallout anjir? Nggak tahu gue juga. Kayaknya Terus. apa beritanya? Nggak tahu bagi lu gitu sih mana? Udah gitu doang. Gitu doang kalau denger gitu ya. Iya. Oke. Ini beritanya ya. Jadi beritanya itu di suatu negara, tepatnya di Rusia. Karena propaganda Rusia itu sangatlah kuat. Nah, seorang prankster karena mau merubah sistem gitu. Rusia kotor propagandanya gitu, bikin orang-orang goblok. Nah, dia nge-hack Twitter atau stasiun radionya ini Rusia. Oke, betul ya. Itu aneh ya. Dan dia bilang untuk kota ini, attention. Tolong pakai topi aluminium foil. Karena ada serangan secara mental dari Rusia lagi perang sama apa? Ukraina. Nah, karena ada serangan mental dari Ukraina. Kalau tidak memakai topi aluminium foil, guru-guru akan dihipnotis. Sekali lagi,
Diulang tuh beritanya gitu kan. Itu guru-guru karena tadi gue bilang propaganda Rusia itu sangat kuat. Guru-guru tuh percaya langsung. Saat diwawancara mereka ngomong gini, iya, gue setelah pakai topi aluminium foil ini, bener kata pemerintah, gue semakin tenang jiwaku, semakin gimana ya, semakin terbebaskan, karena semakin merasa nasionalis terhadap Rusia. Mereka bakal begitu aja. Terima kasih Tongfang gitu. Apa? Udah kayak review yang obat Tongfang itu. Tongfang. Ya, jadi mereka begitu. Makanya tadi si prankster itu tuh emang pengen ngerubah ngerubah pola pikirnya orang Rusia, jangan terlalu percaya sama Kremlin gitu kan. Iya. Karena emang propaganda Rusia itu aneh-aneh gitu. Sampai nggak begitu pun dipercaya. Satu kota full loh, bukan satu sekolah ya. Satu kota full. Tapi misalnya di situ emang harusnya juga parno juga nggak sih bang? Kenapa? Kan lagi masa perang juga kan? Iya. Ya misalnya ada satu berita yang kayak gitu pun juga kita juga langsung percaya nggak sih pasti? Masa gini, depends on the person ya kalau di sana ya. Karena gini, kan kayak misalnya kayak kita nih ya. Kalau kita kan kita bertiga lebih banyak di internet. Iya. Ada kan orang awam kan. Mereka aja tuh saking kayak nasionalisme saking kuatnya gitu dalam tanda kutip. Mereka ngeliat kalau kita ngeliat presiden ini gimana? Pengennya berwibawa gitu kan, pakai jas, gitu kan. Pakai jas rapi gitu kan, pinter gitu kan. Nah mereka tuh ngeliat Putin nggak begitu, nggak demen. Saat mereka lihat Putin pakai apa namanya? Naik kuda, nggak pakai baju, dan cuma pakai celana doang gitu kan. Terus kayak lagi wah gitu lagi di Photoshop itu kudanya kayak apa sih bahasanya, kuda lagi gaya gitu kan. Nah mereka lebih gak begitu, wih Putin keren sekali nih presiden kita. Mereka malah bangga anjir. Bangganya emang gak begitu yang awam-awamnya. Jadi emang aneh gitu. Apa karena beda culture juga bang? Enggak ya? Ya beda culture bisa. Masanya di sananya kan gitu kan. Apa namanya, McDonald aja bukan McDonald gitu, punya Rusia sendiri gitu, jadinya aja diganti namanya gitu. Semenjak perang ya. Udah komen nih. udah bingung mau ngomong apa. udah nggak tahu lagi speechless buat apa sih anjing. Dengar Putin naik kuda ya? Iya, Putin naik kuda setelan putih gitu kan. Nggak pakai baju anjing, terus perutnya ngondoy gitu. Apa Putin? Panutan tuh nih. Enggak lah. Apain gue? Lu siapa? Gua. Siapa? Panutannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takbir. Allah Akbar. Sallallahu ya Allah. Kita Pak Gibran bang. Siapa itu? Dam. Aduh. Oh, abang gak bisa jenggol dam. Anjir. Jaya. Anjing. Ntar Pak pakai suara abang aja. Anjing ngomongnya presiden masa anjing. Anjing. Sakit. Tadi angka berapa sih? 4. Ada 4. Nilai berapa? 25. Lu 5. Adam 2. Adam salah. Kan dari 0 ke 2. Oh, kasihan banget aja. Tanta comeback nih, Comeback. Oke. Ntar 0 lagi nih anjing. Ntar ini hostnya lagi ingat-ingat ya. Oke. Ini sponsor kopi nih. Oke, headline kelima. Ayo. Oke, headline. Capek. Lelah napas. Headline kelima. Dokter yang menemukan teori harus cuci tangan sebelum ngobatin pasien masuk rumah sakit jiwa. Sekali lagi headline-nya. Dokter yang menemukan teori bahwa sebelum merawat atau tindak ke pasien harus cuci tangan masuk rumah sakit jiwa karena dihujat. Apakah berita ini nyata atau tidak nyata? Ada mana? Ada mananya? Kurang mas pokoknya.
Aja nggak? Benar. Tepoinnya kurang. Ya nggak apa-apa. Males. Kan kita ada komunikasi nih kan antar kita. Udah poin kurang terus musuh tahu lagi. Oh iya, kayak tadi ya. Nggak Bang Iyo tadi nggak ngomong. Gue tahu nih, gue tahu. Wah reveal PA. Ayo, ada pada mau nanya nggak? Atau ada mau dengar jawabannya? Enggak ada, lanjut aja. Lanjut aja, udah jawabannya. Udah tahu pengen mau ngomong apa? Udah. Lu geng? Ya. Udah. Iya ya aja apaan? Ada jawabannya tuh nggak? Kayaknya ada. Oke. Udah kayak bener. Nah, sedawa dulu. Oke. Reveal ya. Ya. Itu yang ketiga. 1, 2, 3. Fakta. Iya, fakta. Ini bukan berita sih, ini lebih ke sejarah. Jadi gini ceritanya. Ada mau komen dulu? Enggak. Mau masuk. Malah kan kacang, hostnya udah serat gitu kan, malah makan kacang aja. Tadi mau jawab enggak tadi Bang. Oh serius? Karena mikirin Outlast anjing. Oh iya, Outlast ya. Outlast motong jari anjir. Bukan dicuci tangan anjir. Kan ada rumah sakit jiwanya juga. Apa? Kan ada rumah sakit jiwanya juga. Jadi, itu satu rumah sakit jiwa masalahnya anjir. Anjir. Itu Bang. Ya sih, tapi itu dark anjir Outlast. Kawan-kawan gue bikin berita soal Outlast deh. Enggak. Jadi gini, ini kalau tahunnya itu karena sejarah ya 1860. 1860. Karena dulu orang-orang tuh waktu dokter orang-orang mau melahirkan, kan ada dua biasanya tuh ada apa namanya? Bidan ya bahasanya kalau sekarang ya. Iya. Ada bidan, ada dokter, ada dua tim nih ceritanya, ada dua kubu di satu rumah sakit. Nah, ada dokter yang meneliti angka kematian itu lebih tinggi saat ibu-ibu yang melahirkan ditangani oleh dokter. Lucu kan? Padahal ditangani dokter aja bukan bidan. Nah, diteliti dong, ya kan? Jadi bidan, kayak tadi dibilang, bidan itu sebelum kayak mau ngatasin pasien, sebelum ngatasin ibu-ibu hamil itu cuci tangan dulu. Sedangkan dokter-dokter enggak. Sesimpel itu. Karena saat dia ibu-ibu melahirkan itu kan pasti keluar darah ya. Iya. Nah, otomatis kalau emang kita anak kotor atau ya banyak alergen gitu-gitu, itu dong, namanya nggak sehat dong bagi si ibu. Ya rata-rata gitu. Orang-orang di rumah sakit itu khususnya, yang saat mau disend ke bidan, mereka tenang nih, karena beritanya itu kan. Saat mau disend ke dokter pada takut, pada histeris aja, pada nggak mau. Gue bakal mati fakta gitu. Yang tadi itu ya fakta. Yes. Jadi emang beritanya isu-isunya gitu saat dulu itu mereka tuh dengar kalau dokter itu nggak aman gitu, cuman karena cuci tangan. Berarti bukan angka kematian si anaknya itu ya berarti? Bukan. Ya? Angka kematian anak dan ibu malah. Oh, dua-duanya itu. Karena apa? Tadi karena faktor cuci tangan doang, karena kebersihan. Nah, ini lanjutan lagi ya, lanjutan dari berita ini, dari sejarah ini. Ya. Karena dokter-dokter itu nggak terima, dijelekin nama baiknya gitu. Dokter dibilangnya lebih rendah daripada seorang bidan doang gitu kan. Nah, dihujat yang di dokter nih, dihujat yang dokter tadi bilang yang suruh cuci tangan gitu, karena kebersihan gitu. Dihujat, diberhentiin kerjaannya kan. Stres dia, saking stresnya itu dia tuh dibuang nggak dianggap sama apa namanya? Rumah sakit ya. Pertama rumah sakit, kedua sama keluarganya. Serius? Iya. Lu goblok lu sok-sok tahu, pada dokter lain lebih tahu gitu, digituin. Jadi keluarga itu pun lebih percaya sama dokter lain daripada dia. Padahal dia juga dokter. Gila ya. Keras banget. Itu di Amerika. Ternyata malah harus cuci tangan dulu sekarang ya. Iya, karena emang ya gitu, melatih kebersihan kayak life boy gitu kan. Nggak, tapi agak endorse ya sebenarnya dia. Iya. Gitu aja gitu. Agak ini. Agak. Ya gitu, karena dia nggak dianggap itu lagi udah sebagai ayah, sebagai dokter gitu. Sama anaknya pun digituin gitu. Masih jiwa, stres aja. Nah, sedihnya lagi karena zaman itu kalau masalah soal mental gitu ya, mental health itu belum ada cure yang tepat, belum ada kejelasan gitu ya. Masih sampai sekarang pun masih nggak jelas gitu kan. Orang gila zaman itu, maaf ini rada dark ya, rada morbid. Orang gila zaman itu kalau misalkan dia histeris,
atau gimana, dia gebukin langsung. Anjir. Sama perawat-perawat di sana. Jadi biar diem gitu ya. Biar diem. Rata-rata orang-orang masuk rumah sakit jiwa Mati. Karena, dan dia matinya gimana? Matinya itu si dokter ini digebukin sampai gegar otak. Gegar otak apa ya? Ini dong, apa namanya? Step dong. Apa namanya? Gegar, apa namanya? Bahasa apa sih? Getar-getar tubuhnya gitu kan. Geger kalong. Kalau orang mati ya. Dia gemetar gitu kan badannya gitu kan, kayak kejang gitu, kejang. Makanya digebukin. Nah, dia ya terakhir kabarnya gitu, beritanya itu nggak berita sih, karena wajar gitu kalau zaman dulu gitu kan. Ya meninggal gitu karena gegar otak. Karena digebukin. Berarti karena digebukin ya berarti. Iya, karena digebukin. Nah. Shock ya. Jadi ya ini jadi berita biasa saja ya gitu. Ya emang fucked up gitu, karena anak histori ya. Sejarah namanya juga gitu kan. Yaudah, moving on. Sedih banget ini anjir. Gue tadi gak mau kamu gini. Tapi yaudah. Siapa yang tenang di sini? Siapa yang tenang di sini? Nilai berapa? Gue 7. Hah? Lu 7? Gue 7. Really? Iya. Tadi lu ada bener? Ada bener. Really? Jadi ada 4. Oh, ada 4. Ada 4 bagi 7. Buteran 3 ya? 4 ya? 4. Kan 2 anjir. Oke. Udah kecil masih kurang-kurangin anjing. Kan ini Jose juga manusia. Oh iya. Bukan Nabi woi. Bukan Nabi udah lewat. Gak boleh kalau gitu, gak boleh. Gue yang bagian tampol ya. Kan dia kan ditampar kan. Mau ikut anjir. Gue cuma ikut tompol. Oke, ini mentang-mentang ada nilainya 4 ya. Mau bonus gak? Gak usah lah, orang udah selesai. Biasanya juga bonus. Yang buat nilai paling rendah bonus dong. Kan gue tahu skenarionya. Ntar gue kalah kurang 1 6. Adam plus 1 6. Jadi sering gak ada yang menang. Gak ada. Gak ada. Udah. Apa? Sekali lagi headline ya. Bonus. Bang Day ketawa-ketawain dan tahu ini. Yes, saya ada bonus. Elah, udah dah. Bonus. Headline ke-6. Stage. Hah? Nggak nyadap salah ini. Oke. Tentu. Ini gampang sih. Stage 6 bonus stage headline terakhir. Sebuah kota karena saluran pencernaannya itu saluran Air. pembuangannya itu meledak. Oke. Ulang. Kok bingung sih? Ntar, di suatu kota saluran pembuangan air meledak. Akhirnya di kota tersebut hujan tai. Ya ini mah menang dong berarti. Oke, sekali lagi. Di sebuah kota karena pembuangan airnya meledak, akhirnya di kota tersebut hujan tai. Apakah nyata atau tidak? Langsung lah. Langsung bikin dulu. Nggak ada, gue udah tahu. Bikin dulu dong. Nggak ada. Kalau bener, ada menang loh. Ya biarin aja. Apa? Bener ya? Ya. Reveal. Dalam hitungan 1, 2, 3. Fakta. Fakta. Ada menang. Bang Jai seneng dengan tahu ini. Akhirnya ada bersamaku. Kok menang sih? Kan tadi gue bilang ada menang. Lu gak apa-apa ya? Apaan sih? Kok lu gak terima gitu sih anjir? Kok positif banget anjir? Kok gue jadi yang kalah? Kan gue bener juga. Nah tadi lu bilang lu iya aja lagi yang tadi gue bilang ada menang. Udah. Ada menang gak apa-apa lah. Kompetitif banget ini kan. Iya. Gue gak ada ini juga. Hoki gue juga udah diambil. Ya elah, sedih banget anjir. Awal tahun masih gak boleh ngomong kayak gitu. Ini adalah contoh orang yang diberangus kebebasannya karena berani mengkritik di dalam podcast. Gue balas dendam, geng. Gue balas dendam karena kongguan tadi. Karena kaleng. Gue di komen sama masyarakat sama pendengar gitu kan. Tapi beritanya receh ya. Cuma dari story itu. Dari reels Instagram. Instagram. Ada yang mau ceritain gimana? Lu aja. Langsung di insert videonya masih bang ntar bang. Oh iya. Jai tolong Jai insert videonya Jai.
Pipa septic tank meledak di Cina. Semburan kotoran menghujani pengguna jalan. Pada hari Selasa, 24 September 2024, sebuah pipa pembuangan septic tank di sebuah konstruksi jalan di Guangxi, Cina, menyebabkan semburan limbah setinggi lebih dari 10 meter. Nampak pada video tersebut, terdapat kepulan asap kuning yang terjadi karena ledakan besar di sebuah proyek pembangunan jalan. Kotoran yang menyembur dari pipa tersebut juga menyebar ke beberapa ruas jalan dan menghujani mobil yang melintas di sekitarnya. Ledakan terjadi saat petugas pembangunan jalan melakukan uji coba tekanan pada pipa. Terlihat jelas bagaimana semburan limbah tersebut menjungkir balikan ekskavator yang ada di dekatnya. Meskipun ledakan tersebut mengakibatkan beberapa kendaraan mengalami kerusakan, tidak ada korban luka dalam kejadian tersebut. Thank you Mar, ini beritanya bagus. Langsung aja nonton ya, nggak perlu cita-citain ya. Nah itu apa namanya? Emang Marisa kadang-kadang the best banget kalau informan gue itu aja. Informan kita sebenarnya sih ya. Anjir, gue minta sama Jai, tolong Jai nanti kapan-kapan kumpulin itu aja berita-berita dari Marisa aja, berita-berita aneh gitu aja. Enggak, sorry. Kan harus itu kan, harus on point gitu kan, harus sesuai tema. Berita biasa saja dari Marisa gitu ya. Kumpulin aja. Nanti kita bikin segmen baru gitu. Berita Marisa saja gitu. Berita Marisa. Salah, berita istriku gitu. Iya anjir. Ada yang mau komen? Enggak ada. Lu gak mau kota lu hujan tai? Untuk kita gak ada yang kayak begitu ya, gak ada sewer system. Maksudnya ada dua POV gitu loh bang. Ada di dalam mobil sama di jalan apa ya? Di videonya ya? Di yang videonya itu. Coba play. Ada yang di atas. Iya. Di apartemen gitu ya. Di apartemen gitu ya. Apa ceritanya itu kayak ngungsi dari tsunami? Ya kayak di atas gedung gitu. Tapi bukan di atas, ya? Di atas pegunungan gitu. Oh, dari jauh. Kemarin Nabi Nuh anjing. Enggak, yang dari jauh tuh kalau nggak salah view-nya udah kuning-kuning semua. Astagfirullahaladzim. Tapi masih ada yang mencuat-cuat itu. Kalau nggak salah. Nggak paham sih gue. Nah, masih itu cerita gimana sih? Gue ngeliatnya cuma yang di dalam mobil gitu. Ya dalam mobil gue pun denger anjir. Iya makanya. Kalau ada pluk-pluk di tengah aja. Berasa hujan es aja taunya pupi gitu kan aja. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, untung gak begitu aja. Kita got untungnya ya. Iya. Kita pakai septic tank. Iya sih. Enggak, tapi ada juga kan kalau nggak salah di mana gitu di Indo, pokoknya di Jakarta. Jadi septic tanknya karena panasan meledak juga. Oh iya ada. Kan ada kan yang di garasi rumah. Oh iya itu. Iya, tapi itu sedih tau, itu meninggal. Orang meninggal, ya orang meninggal ketimbun. Ketimbun apa? Timbun itunya, Painya? tanahnya. Bukan kena ledakannya. Iya kan kena ledakan plus ketimbun. Oh. Ya udah. Nih, daripada kita ngomongin tai juga dark gitu kan, kita malah ketimpa tai yang kita udah aja. Tai. Enggak. Ya, ini apa namanya? Astagfirullahaladzim, ya Allah, ini lagi. Oke. Bagi para pendengar yang masih setia dengerin sampai menit ini gitu ya, sekali lagi like, share, subscribe ya kalau belum gitu, dan komen ada cerita lucu ada ini, ada saran, atau malah kan daripada komen lebih bagus lagi kalian ke Instagram kita cari aja podcast Sana Biasa Saja. Kalau misalnya kalian ada cerita, saran, topik dan lain-lain, langsung aja follow Instagram kita, message Ririp, nih geng, ini dam ada topik cerita itu menggugat selera gitu bahasanya. Langsung tolong omongin dong di podcast, nanti bakal kita bahas gitu caranya. Itu. Udah, ada komen lagi? Enggak. Kalau mau masukin berita-berita yang udah kalah, yang biasa-biasa aja. Udah kalah. Apa? Atau kalau mau nambahin berita-berita juga buat hostnya nih kan? Ya, hostnya kan nggak tahu kalian kongguan kayak gitu. Udah lama nggak lihat. Astagfirullahaladzim. Nggak pernah beli kongguan. Oh, gitu iya, ceritanya, benar. gitu loh. Adam mikirnya dark. Mana pulang ya? Ini mentang-mentang kamu udah gelap nih. Tai lah. Ketimbun tai. Astagfirullah. Udah. Habisin ya. Adam, lu udah geng? udah. Lu komen? No? Aman. Oke. Ini gimana sih? Oh iya, ini Di sana gini. gunung. Di sana gunung, di sini gunung. Ini podcast Sana Biasa Saja. Bye. Setelah gue sini dulu.